Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sofia Adriana. Saya mahasiswi Universitas Terbuka Pontianak. Pada saat ini saya berdomisili di Angapino, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Baiklah, pada kali ini kita akan mempresentasikan tentang COVID. Pertama-tama kita akan pelajari terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan COVID. Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa disingkat dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. Selanjutnya, apakah COVID-19 menular? Ya, tentu. Infeksi menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan atau droplet dari saluran pernafasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Jarak jangkauan droplet biasanya hingga 1 meter. Droplet bisa menempel di benda, namun tidak akan bertahan lama di udara. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis antara 1 sampai 14 hari. Dengan rata-rata 5 hari, maka orang yang sedang mengalami sakit diwajibkan memakai masker guna meminimalisir penyebaran droplet. Jadi di sini kita akan perdalam lagi bahwa saat kita terjangkit virus COVID, ya, baik kita menghindari untuk berinteraksi dengan orang untuk mencegah penyebaran virus yang lebih banyak lagi, dan yang pastinya jangan lupa memakai masker, itu yang terpenting. Terus apa penyebab COVID-19? Sampai saat ini belum diketahui penyebab dari virus corona, ya. Tetapi diketahui virus ini disebarkan oleh hewan dan mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lainnya, termasuk manusia. Diketahui virus corona berasal dari kota Wuhan di Cina dan muncul pada Desember 2019, ya. Jadi penyebaran virus ini awalnya itu dari Wuhan, Cina, ya, terus berlangsung menyebar dan akhirnya menjadi pandemi juga di Indonesia, ya. Bagaimana gejala COVID-19? Orang yang terinfeksi memiliki gejala ringan seperti demam, batuk, dan kesulitan bernafas. Gejala dapat berkembang menjadi pneumonia berat, ya. Jadi di sini saya juga akan sedikit menceritakan pengalaman saya pada saat terkena virus COVID-19. Saat itu saya dan kelompok paduan suara saya sedang pelayanan pernikahan di gereja. Kami tidak tahu itu virusnya itu siapa yang membawanya pertama kali. Yang pastinya kami dari kelompok paduan suara Gang Voice pada saat itu hampir seluruhnya terkena COVID, ya. Penyebaran awalnya kami kurang tahu, yang pastinya gejala-gejala yang seperti disebutkan tadi itu semuanya rata-rata kami rasakan, terutama pada saya waktu itu sedang hamil kurang lebih 2 bulan. Terus saya merasakan kehilangan penciuman, kehilangan indera perasa. Saya tidak bisa merasakan
rasa-rasa dari makanan yang saya makan. Saya tidak bisa mencium, terus badan terasa sangat sakit semuanya, pergelangan tangan, tulang-tulang itu semuanya terasa sangat sakit. Selanjutnya yang paling parah itu saya merasakan sesak nafas yang sangat menyiksa. Cuma waktu itu saya dan suami memang memutuskan untuk tidak diisolasi di rumah sakit, karena di rumah kebetulan suasananya agak sepi, jadi memungkinkan untuk isolasi di rumah. Jadi pada saat itu saya dan suami isolasi mandiri di rumah, walaupun sebenarnya saran dari petugas medis supaya saya ini harus diisolasi di rumah sakit karena kondisi sedang hamil dan saya mengalami sesak nafas yang luar biasa. Tapi setelah kita tes PCR dan telah ditangani oleh medis, dalam waktu 2 atau 3 hari itu penciuman sudah mulai kembali, indera perasa sudah mulai kembali, sesak sudah mulai berkurang. Jadi berangsur-angsur setelah kita diberi vitamin, setelah diberi obat, semuanya berangsur kembali seperti sedia kala ya. Cuman masih ada rasa pusing-pusing, masih terasa batuk, tenggorokan itu rasanya sangat sangat sakit lah, pokoknya sakit nelan itu karena efek dari batuk itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara mencegah COVID-19. Tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan infeksi antara lain tetap berada di rumah, menghindari berpergian dan beraktivitas di tempat umum, sering mencuci tangan dengan sabun dan air, tidak menyentuh mata, hidung atau mulut dengan tangan yang tidak dicuci. Segera hubungi hotline jika Anda mengalami gejala atau memiliki riwayat perjalanan atau berpergian dari negara yang terjangkit. Baik, itu untuk usaha pencegahannya. Selanjutnya untuk melindungi diri kita ya, ini yang terakhir, untuk melindungi diri dengan menerapkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, terapkan etika batuk atau bersin dengan menutup mulut dan hidung. Ini contohnya seperti ini, dengan menutup mulut dan hidung. Lebih baik menggunakan sikut spray ini karena tangan biasanya kita gunakan untuk tanpa kita sadari ya, terkadang refleks kita menggunakan tangan kita untuk memegang ini sesuatu tanpa kita ingat untuk mencucinya lebih dahulu. Jadi bagusnya kita bersin menggunakan sikut seperti ini ya. Jangan meludah sembarangan ya, karena dengan kita meludah sembarangan ya, itu virusnya berterbangan dan bisa menjangkiti orang lain, karena memang penyebaran virus itu sangat cepat. Jadi itu hal yang harus kita biasakan pada saat pandemi COVID ya. Bersihkan benda yang sering disentuh. Nah, ini yang kedua, bersihkan benda yang sering disentuh. Jadi kita harus memulai kebiasaan untuk selalu membersihkan barang-barang yang sering kita sentuh. Contohnya HP merupakan barang yang paling sering kita sentuh. Jadi usahakan untuk sering membersihkannya agar virus-virus itu tidak menempel. Selanjutnya, gunakan masker jika Anda sakit dan segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Ya, yang paling utama adalah gunakan masker. Gunakan masker karena itu salah satu upaya
untuk melindungi diri yang paling utama dengan memakai masker. Selanjutnya, cuci tangan dengan sabun. Cuci tangan dengan sabun. Ingat, jangan malas mencuci tangan dengan sabun karena ini sangat penting ya. Terus selanjutnya yang terakhir, konsumsi makanan bergizi dan olahraga. Dan ini yang paling penting. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita harus mengkonsumsi makanan-makanan sehat, bergizi, dan yang pastinya kita harus rajin berolahraga. Itulah upaya-upaya yang harus kita lakukan untuk melindungi diri ya dari pencegahan penyebaran COVID. Baik, sekian presentasi yang saya sampaikan pada hari ini tentang COVID-19. Semoga bermanfaat bagi kita. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.